Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sufi Amirsya Putri, jurusan Biologi 3, Universitas Islam Sumatera Utara. Di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman tentang fisiologi darah dan sistem sirkulasi darah. Di sini saya dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Ibu Sukriya MSc. Pertama-tama kita membahas tentang plasma darah. Plasma darah ini adalah cairan organel penyusun sel darah serta mempunyai susunan yang jauh berbeda dari intrasel. Plasma darah memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan tekanan osmotik karena memiliki protein dan juga mengandung substansi lainnya seperti globulin, protein aluminium, faktor-faktor pembeku darah, dan juga hormon. Plasma darah ini bisa dilihat dari gambar yang ada di samping kita. Dia itu berwarna kuning, cairan warna kuning yang ada dalam darah itu banyaknya sekitar 55%. Selanjutnya, yang kedua itu adalah tentang sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit merupakan kantungan yang mengangkut oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Sel darah ini tidak memiliki nukleus, ribosom, juga organel, tapi dipenuhi dengan hemoglobin. Hemoglobin itu ialah molekul yang mengandung besi serta bisa dikaitkan dengan oksigen secara longgar. Oksigen itu susah larut dalam air sehingga dibutuhkan hemoglobin sebagai transportasi utama untuk menghantarkan karbon dioksida dan juga sebagai penyangga yang reversibel dengan karbon dioksida dan juga hidrogen. Atau eritrosit ini karena dia tidak bisa mengganti organel-organelnya, jadi eritrosit ini memiliki ketenggangan usia antara lebih kurang 120 hari. Setelah 120 hari, sel-sel bakal yang belum berdiferensiasi pada sumsum tulang belakang akan membentuk semua unsur sel darah merah yang menjadikan hitungan sel darah merah itu konstan. Dan inilah gambar dari sel darah merah. Selanjutnya ialah sel darah putih atau leukosit. Leukosit ini adalah unit-unit pertahanan tubuh untuk memerangi benda asing yang masuk dan juga menghancurkan sel yang tidak normal yang muncul di dalam tubuh. Tempat beroperasinya sel darah putih ini ialah di jaringan. Dan tempat penyimpanan sel darah putih ini adalah di sumsum tulang. Sebagian sel-sel darah putih berada di luar jaringan ketika sedang beroperasi atau sedang patroli untuk mencari atau memusnahkan benda-benda asing. Sama halnya dengan sel darah merah, semua sel darah putih ini mempunyai rentan batas usia, sehingga harus diganti melalui diferensiasi dan proliferasi sel-sel prekursornya. Jumlah total dari sel darah putih yang diproduksi tergantung pada yang dibutuhkan untuk pertahanan sesaat pada tubuh. Dapat kita lihat gambarnya seperti di samping. Ini adalah gambar dari sel darah putih. Terdapat 5 jenis sel darah putih yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada neutrofil. Dapat dilihat di samping, inilah gambar dari neutrofil. Neutrofil ini tugasnya untuk memakan bakteri-bakteri dan debris. Yang kedua itu adalah eosofil. Eosofil ini dia gambarnya. Eosofil ini
fungsi utamanya ialah apabila muncul alergi, dialah yang akan bereaksi tentang alergi dan juga akan memerangi cacing-cacing parasitik. Yang ketiga, itu ada basofil. Basofil ini adalah gambar dari basofil. Basofil ini berperan penting di dalam tubuh untuk merespon alergi dan juga heparin. Juga membantu membersihkan partikel lemak yang ada di dalam darah. Basofil ini mengeluarkan dua zat, hesmin dan heparin. Selanjutnya yang keempat itu adalah monosit. Monosit dikenal juga sebagai makrofag yang berdiam diri di jaringan dan membesar untuk menjadi fagosit yang setelah dikeluarkan dari pembuluh. Perangkat yang dimiliki limfosit ini untuk pertahanan tubuh ialah antibodi dan respon imun seluler. Dan yang kelima atau yang terakhir ada limfosit. Limfosit ini di dalam tubuh berperan penting dalam pertahanan terhadap invasi bakteri atau virus dan sasaran lain yang telah diprogram khusus untuk limfosit ini. Pembahasan yang keempat itu adalah sel pembeku darah atau trombosit. Trombosit adalah megariosit besar yang ada di susum tulang yang berasal dari fragmen. Pada hemostatis, trombosit ini berperan penting untuk menghentikan pembuluh darah pada tempat atau pada luka yang pada bagian tubuh yang cedera. Beberapa langkah utama dalam hemostatis itu ada pembentukan sumbat keping darah dan juga pembentukan bekuan darah serta spasme vaskuler. Spasme vaskuler ini mengurangi aliran darah melalui pembuluh yang terluka di daerah luka. Pembuluh dengan cepat melakukan penambalan pada cacat yang terjadi. Dan pada saat bertemu dengan kolagen, pembuluh ini berkumpul dengan cepat di dinding pembuluh yang rusak. Dan terjadilah pembekuan darah atau koagulasi, memperkokoh sumbat keping darah serta merubah darah di sekitar yang cedera, membentuk gel sehingga tidak mengalir. Pada saat pembuluh mengalami luka, kolagen yang terpapar kemudian mengawali reaksi berjenjang. Pembuluh yang terpapar kemudian mengawali reaksi yang berjenjang yang melibatkan pengaktifan suksesi faktor-faktor pembekuan darah yang akhirnya mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin itu adalah suatu molekul yang berbentuk benang seperti gambar di samping yang tidak larut dan disebarkan melalui jaringan bekuan. Jaringan ini kemudian menangkap sel-sel darah dan menyempurnakan bekuan. Dan apabila tidak diperlukan lagi, plasmin akan melarutkan bekuan darah ini. Teman-teman bisa lihat ini adalah gambar dari trombosit. Selanjutnya ada koagulasi darah. Koagulasi darah adalah perubahan bentuk darah yang dari cair menjadi gel padat. Perubahan ini dapat terjadi karena adanya koagulasi atau pembekuan darah. Pada koagulasi darah ini terdapat 12 faktor yang dinomori dalam bentuk angka Romawi yang sesuai dengan urutan penemunya. Dan 12 faktor itu ada di samping teman-teman bisa membacanya. Faktor pembekuan darah bertransformasi jadi aktif, terdapat kerusakan pada jaringan atau pembuluh darah. Untuk mengaktifkan faktor pembekuan darah yang diciptakan jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik dalam serangkaian
reaksi dikenal sebagai jenjang. Jalur ekstrinsik dan intrinsik biasanya bekerja secara simultan, dan hasil akhir dari jenjang pembekuan darah adalah terbentuknya jaringan fibrin yang melekat pada permukaan darah yang rusak atau cedera, sehingga peredaran darahnya itu berhenti. Ini adalah gambar dari pembekuan darah. Selanjutnya kita membahas tentang golongan darah. Nah, darah sendiri itu adalah cairan tubuh yang warnanya merah dan terdapat di dalam sistem peredaran darah tertutup dan sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Fungsi darah ialah membawa oksigen, juga bahan-bahan makanan ke seluruh tubuh, dan serta mengambil karbon dioksida dari jaringan. Dalam dunia medis, penting sekali untuk mengetahui golongan darah pada seseorang. Contohnya itu adalah untuk transfusi darah. Pada umumnya, golongan darah itu ada 4. Yang pertama itu adalah golongan darah A. Dikatakan golongan darah A di mana golongan darah A ini memiliki antigen A. Dan golongan darah B dikatakan demikian juga karena memiliki antigen B. Pada golongan darah yang ketiga itu adalah golongan darah O. Pada golongan darah O ini terdapat antibodi tapi tidak memiliki antigen. Yang keempat itu adalah golongan darah AB. Golongan darah AB ini kebalikan dari golongan darah A. Golongan darah A tadi kan memiliki antibodi tapi tidak memiliki antigen. Nah, golongan darah AB ini memiliki antigen tetapi tidak memiliki antibodi. Selanjutnya kita membahas tentang resus. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor resus atau RH. Faktor resus atau faktor RH adalah jenis penggolongan darah yang cukup dikenal. Disebut resus karena dikarenakan diambil dari monyet jenis resus. Pada penelitian pada tahun 1940 oleh peneliti Karl Landsteiner, seseorang dikatakan memiliki RH+ apabila memiliki faktor RH pada permukaan sel darah merahnya. Teman-teman bisa lihat di sini ialah gambar dari RH+ dan juga RH-. Selanjutnya yaitu adalah sistem peredaran darah manusia. Pada sistem peredaran darah manusia, terutama yang berkaitan dengan nutrisi, gas, sel-sel, dan juga hormon ke seluruh tubuh melalui jaringan pembuluh darah yang termasuk dalam perbandingan utama dan sistem transportasi tubuh. Pada manusia, sistem peredaran darah ini terdiri atas jantung, darah, pembuluh darah. Pembuluh darah arteri meliputi vena, arteriol, dan kapiler. Jantung manusia terbagi atas 4 ruang. Yang pertama itu adalah antrium kiri, vertikel kiri, serta antrium kanan dan vertikel kanan. Dinding pada ventrikel lebih tebal dan lebih kuat dibandingkan dinding antrium. Dan darah beroksigen dari paru-paru dikumpulkan oleh antrium dan dipompa ke aorta untuk dibagikan ke arteri dan arteriol. Fungsi utama dari sistem sirkulasi adalah untuk mensuplai oksigen dan nutrisi. Arteri membawa darah dari jantung ke sel dan jaringan. Sedangkan vena mengembalikan darah mengurangi oksigen dari sel dan jaringan ke jantung. Sistem darah adalah penggabungan dari sistem limfatik dan juga sistem kardiovaskuler yang terdiri atas jantung, pembuluh juga
yang terdiri atas jantung, pembuluh, juga darah. Serta getah bening, kelenjar getah bening, juga pembuluh limfatik. Semua inilah yang mengontrol aktivitas transformasi di dalam tubuh dan bertanggung jawab juga untuk transportasi gas dan pertukaran, penyerapan transportasi makanan, enzim, juga transportasi hormon, dan membawa hasil produk limbah dari berbagai jaringan, serta membuat pelindungan dan kekebalan terhadap benda asing. Ada dua jenis sistem darah. Ada dua jenis utama dari sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang bebas di ruang tubuh dalam sebagian besar dari sirkulasi. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup adalah darah yang tidak pernah meninggalkan pembuluh darah. Ini ada gambar dari sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya ialah sistem transport pada hewan invertebrata. Sistem sirkulasi pada hewan ialah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dari dan ke sel. Sistem ini kegunaannya atau fungsinya untuk menjaga kestabilan pH, suhu, cairan, dan hemostatis. Terdapat 3 jenis peredaran. Yang pertama adalah sistem difusi. Pada invertebrata, sistem difusi ini terjadi pada invertebrata rendah seperti Paramecium, Amoeba, juga Hydra yang belum mempunyai sirkulasi berupa jantung dan juga salurannya yang berupa jalan untuk peredaran makanan. Yang kedua itu sistem peredaran darah terbuka. Ialah peredaran darah yang tidak selalu berada di dalam pembuluh. Terus yang ketiga itu adalah peredaran darah tertutup apabila darah selalu berada dalam pembuluh. Pada protozoa tidak terdapat sistem peredaran darah dikarenakan tubuh yang hanya terdiri dari satu sel dan penyerapan oksigen dilakukan dengan cara difusi. Begitu juga dengan karbon dioksida dikeluarkan dengan cara difusi juga. Pada porifera, organisme ini memiliki sistem peredaran darah khusus. Dapat dikatakan sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan. Pada hewan colenterata belum mempunyai sistem sirkulasi darah. Contohnya itu pada Hydra, transportasinya dilakukan dengan sistem gastrovaskuler yang merupakan saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat peredaran. Pada hewan platyhelminthes, contohnya Planaria juga belum memiliki sistem peredaran darah khusus, tapi menggunakan sistem gastrovaskuler. Tapi pada Annelida, sistem peredaran darahnya itu sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darahnya itu berada di dalam pembuluh. Cacing tanah, alat peredaran darahnya itu terdiri atas pembuluh darah punggung atau dorsal, pembuluh darah perut ventral, serta 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Makanya dalam pembuluh peredaran darah cacing terdiri di dalam pembuluh sehingga dikatakan peredaran darah tertutup dan terdapat pada pembuluh kapiler yang mengikat oksigen. Sistem peredaran darah pada moluska, sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah terbuka. Jantung terdiri atas ventrikel, aorta, antrium, dan aorta anterior.
Ventrikel memompa darah ke dalam aorta arterior, tidak memiliki arteri dan vena yang kemudian darah mengalir tanpa pembuluh ke bagian kaki serta alat-alat tubuh lainnya. Darah yang mengandung oksigen dalam mantel kulit dialirkan ke antrium yang mengandung karbon dioksida dan dikumpulkan dalam pembuluh, kemudian dimasukkan ke dalam ginjal, dan juga insang untuk mengikat oksigen dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah vertebrata. Vertebrata mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah pada vertebrata, contohnya pada katak, sistem peredaran darahnya itu terdiri dari kapiler, vena, jantung atau kor, arteri, pembuluh-pembuluh limfa, serta cairan darah juga limfa. Selanjutnya pada Pisces atau ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup, yang mana darah tidak pernah meninggalkan pembuluh darah. Ikan mempunyai sirkulasi tunggal. Darah melewati jantung hanya sekali selama setiap rangkai lengkap. Sistem peredaran darah ikan dikatakan sederhana karena terdiri dari pembuluh jantung, darah, dan pembuluh darah. Itu saja sedikit yang dapat saya beritahukan kepada teman-teman. Semoga bisa mudah dipahami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.